بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أسأل الله أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا بما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا إنه ولي ذلك والقادر عليه وبعد. الأمهات، كنا في لقائنا الماضي في صدد الكلام عن آه، إجابات أسئلة تدريب. من خلال هذه الإجابات نراجع الدروس الماضية أيضا، ولكن لم ننتهي من إجابة هذه الأسئلة. واليوم إن شاء الله سننهي وسنستمر وننهي الإجابات إن شاء الله. طيب، كنا في لقائنا الماضي أجبنا مجموعة السؤال الأولى. أجب أو أجيبي عن الأسئلة الآتية مستندا لما قرأت. أنا طالب جديد جئت من إندونيسيا، ما ذهبت إلى مصر من قبل. وهناك ثلاثة أسئلة: أطالب جديد أنت أم قديم؟ أنت من إندونيسيا أليس كذلك؟ هل ذهبت إلى مصر من قبل؟ نعم. قلنا أن هذه آه الأسئلة الثلاثة الأهم في إجابتها ليس مجرد الجواب، وإنما طريقة الإجابة. Kita sampaikan di pekan yang lalu bahwasanya dari tiga pertanyaan ini yang penting untuk diperhatikan bukan hanya sekedar menjawab, tapi juga cara menjawabnya berdasarkan jenis soalnya. Di sana untuk yang pertama, apa ribun jadidun anta am qadimun, jadi diawali dengan a pertanyaannya, dan di tengah-tengah ada am. Maka cara menjawabnya adalah dengan memilih salah satu dari pilihan yang ada. Gitu kan Ibu ya? Bukan, tidak perlu dijawab menggunakan na'am atau la. Sedangkan pertanyaan yang kedua di sana ada istifham manfi. Alaisa kadzalik. Ah, A sebagai istifhamnya, kata tanyanya, kemudian laisa itu pun menafikan. Naam, ini kata tanya negatif. Bukankah demikian? Dan sebenarnya istifham manfi itu tidak hanya menggunakan kata laisa, bisa juga menggunakan adatun nafi yang lain, kata penafian yang lain seperti ala, ama, kemudian alam, alamma, wafaqanallah jami'an. Dan jawaban dari istifham manfi itu tidak menggunakan antara na'am atau la, tapi antara bala atau na'am. Kalau jawabannya positif, maka kita menggunakan bala seperti di sini. Anta min Indonesia. Alaysa kadzalik? Bala, ana min Indonesia. Tapi kalau seandainya jawabannya adalah negatif, maka menggunakan na'am. Karena na'am di situ mengiyakan penafian. Kalau contohnya di sini, kalau seandainya saja di bacaan itu bunyinya bukan jitu min Indonesia, tapi dari yang lain misalkan, maka jawabannya di sini, di nomor dua ini kita jawab, na'am, lastu min Indonesia. Gitu ya, Bu ya. Sama, kalau yang ketiga, pertanyaan ketiga itu normal. Hal dhahabta ila Misra min qabl? Nah, ini pertanyaannya menggunakan hal dan normal. Maka jawabannya antara na'am atau la. Dan sesuai dengan bacaan di sana, dijawab la. Ma dhahabtu ila Misra min qabl. Dan cara menjawabnya, nanti lagi harus kita perhatikan cara menjawabnya. Kalau misalkan jawabannya negatif, kita jawab dulu la. La itu menjawab pertanyaannya hal.
setelahnya baru ma dhahabtu menggunakan ma an-nafiyah untuk menafikan fi'lun madin setelahnya. Ma dhahabtu. Jadi ada dua ada nafi di situ. Ada dua penafian. Yang pertama menggunakan la itu sebagai jawaban dari hal dan ma itu untuk menafikan fi'lun madin setelahnya. Ma di sini artinya tidak. Gitu ya, Bu ya. Insya Allah tidak ada kendala untuk uh, majmu'ah soal al-ula, kelompok soal yang pertama. Amma majmu'ah soal al-thaniyah, kelompok soal yang kedua. Kemarin perintahnya apa mas kalian? Hawil au hawilil kalimah allati tahtaha khattun ilal kalimatil atiyah. Rubahlah kata yang bergaris bawah menjadi kata-kata berikut. Dan kemarin kita sampaikan di sana mas kalian, ini kaitannya dengan domir. Ya kan Ibu ya? Kaitannya dengan domir dan penerapan fi'lun madin. Jadi kalau misalkan di sana ada bacaan Khalidun nama fil fasli fadarabahul mudarrisu. Di sana yang digaris bawahi adalah Khalid. Khalid ini mubtada. Nah, kalau Khalidnya dirubah, otomatis nanti fi'lun nama itu harus disesuaikan domirnya. Nah, dan darabahu al-mudarrisu. Doroba itu fi'lun. Tapi fa'ilnya adalah al-mudarris. Maka dorobanya tetap doroba. Hanya saja domir yang bersambung dengannya, yaitu maf'ulun bihinya yang berubah. Yang hu-nya itu. Jadi dua itu saja yang berubah. Kayaknya kemarin jawabannya, kalau misalkan Khalidun dirubah menjadi Zaidun wa Khalidun, maka jadi nama pakai aliful isnain. Nama fil fasli fadarabahuma. Huma karena juga dua orang yang dipukul. Al-mudarrisu tetap. Darabanya tetap, al-mudarrisunya tetap. Tapi maf'ulun bihinya yang berubah jadi huma. Demikian juga yang kedua di sana Maryam. Maryam maka jadi namat. Pakai tak taknis jadinya. Namat fil fasli fadarabaha. Karena Maryam mu'annas, mufrad mu'annas pakai dhamirnya ha'ul ghaibah. Jadi fadarabaha al-mudarris. Sedangkan yang ketiga, Aminatu wa Khalidun wa Zaidun. Berarti ini dhamirnya hum. Maka jawabannya namu. Pakai wawul jama'ah. Namu fil fasli fadarabahum al-mudarrisu. Darabanya tetap, al-mudarrisunya tetap. Maf'ulun bihinya yang berubah yaitu hum. Fadarabahum al-mudarrisu. Hal ini soal. Ada pertanyaan, Muhammad? Kemarin juga kita sudah jawab majmu'ah soal ats-tsalitsah, kelompok soal yang ketiga, yaitu adkhili harfa inna fil jumalil atiyah. Tambahkan huruf inna pada susunan susunan kalimat berikut. Inna itu berpengaruh pada i'rab, maka akan ada perubahan kalau kita tambahkan inna. Naam, di sana misalnya al-lughatu al-arabiyyatu sahlatun, kalau kita tambah inna jadi innal lughatal arabiyyata sahlatun. Kemudian at-tajiru ghaniyun jadi inna tajira ghaniyun. Dan terakhir al-imamu fil masjidi jadi innal imama fil masjidi. Mudah kan Ibu Mes? Wafaqanallah jami'an. Dan untuk kelompok soal yang berikutnya, majmu'atus soal ar-rabi'ah, kelompok soal yang keempat kemarin, perintahnya iqra au iqra'il jumal al-atiyah waktubha ma'an kitabatil a'dadil waridati fiha bil huruf. Bacalah susunan-susunan kalimat berikut, kemudian tulis ulang dengan menuliskan angkanya menggunakan huruf. Dan di sana yang pertama kemarin hadzal kitabu bi mi'ati riyalin. Karena ada bi, maka mi'ahnya jadi majrur. Bi mi'ati riyalin. Mi'ati. Tidak, meskipun majrur, kasroh tandanya tapi tidak tanwin. Karena sebagai mudhaf dan riyalin mudhafun ilaih yang terakhir. Wa hadhihi ad-darajatu bi alfi. Naam, majrur juga karena bi alfi riyalin. Mudah ini kawan ibu sekalian ya. Thumma raqam isnan 20. Indi ashruna riyalan. Mudah kalau al-fadhul uqud kita tidak perlu mengkhawatirkan mudzakkar muannats. Selalu lafadznya sama. Indi ashruna
riyalan. Thumma raqam salasah fil fasli 19 taliban. Kemarin kita pelajari bahwasanya angka satuannya yaitu 3 sampai 9 itu selalu menyelisihi ma'dud. Sedangkan sebilangan 10-nya afan belas. Kalau di masa kita belas, oke. Atau asyr atau asyrohnya itu sama dengan ma'dudnya. Di sini ma'dudnya mudzakkar, taliban. Berarti kita bacanya fil fasli tis'ata asyara taliban. Tis'ata bentuknya muannas karena ma'dudnya mudzakkar, sedangkan asyara sama seperti ma'dudnya. Tis'ata asyara taliban. Dan bilangan belasan itu selalu mabniun ala fathil juz'ain. Dua bagian, baik angka pertama maupun angka kedua itu selalu mabniun al fath. Mabni dan tanda bilangnya fathah. Dalam semua kondisi i'rab. Berikutnya yang nomor 4 kemarin ana hafidzu 13 suratan. Ini sebaliknya, surah ini muannas. Maka di sana bilangan satuannya bentuknya menyelisihi sedangkan belasnya sama. Berarti kita jawab ana hafidzu salasa asyrata suratan. Salasa bentuknya mudzakkar karena menyelisih ma'dud. Sedangkan asyrata bentuknya muannas sama dengan ma'dud. Dan juga mabniin al-fathi al-juz'ain. Salasa asyrata suratan. Sedangkan yang kelima, yang terakhir, darosna ad-darsa ini menggunakan ala adat at-tartibi, bilangan bertingkat. Bilangan bertingkat itu wazannya selalu fa'il dan kedudukannya sebagai na'at atau sifah, maka harus sama persis seperti yang dihitung atau yang disifati di sana. Ad-dars. Darosna ad-darsa. Berarti kalau ad-darsa itu bentuknya mufrad, mudzakkar, ma'rifah, mansub, maka bilangannya juga demikian. Jadi as-sadisa bentuknya mufrad, mudzakkar, ma'rifah dan mansub. Ad-darsa as-sadisa sama persis bentuknya. Wafaqanallah jami'an. Hal min soal umahat, ada pertanyaan terkait yang kita bahas di pertemuan yang lalu. Kalau ditulis angkanya saja nggak boleh, Ustaz. Kalau ditulis angkanya saja, itu langsung to the point sekali, Om. Keliru semua lah. Gak apa-apa sih, Om, ya. Ya, dimaafkan insya Allah. Oh Di, iya. ya, maaf. Tapi sebenarnya harapannya ya ditulis semuanya. Betul. Ditulis semuanya, nanti kan juga sekalian latihan menulis, biar sering menulis. Dan tapi jawaban intinya memang ya bilangannya memang Bila- bilangan itu jawaban intinya. Wafaqan Allah. Soal akhir mah لا يوجد يبدو أنه لا يوجد. Tidak ada pertanyaan Ibu ya? Mungkin ada لديكم soal. Kalau tidak ada pertanyaan Mas sekalian, نستمر إلى مجموعة السؤال بعدها. Kita lanjutkan ke kelompok soal berikutnya. إض إضبط هكذا إضبط أو اضبطي الجمل الآتية ضبطا كاملا. ضبط itu apa Mas sekalian? ضبط itu harokat. Jadi kalau إضبط atau اضبطي, maka maksudnya adalah harokat. Harokati dengan lengkap. Susunan-susunan kalimat berikut. Baik. Mudah insya Allah Ibu ya. Kemarin jawabannya dari Bu Ida. Rakam wahid bagaimana Bu Ida? Baik. Tafadhal iqra'i. Ahmadu Mhm. tolibun Mhm. duhulukin wa ilmin ya. Ahsant. Fatah Allah naik. Ahmadu talibun dhu khuluqin wa ilmin. Demikian harokatnya. Ahmadu itu mamnu' minas sarf. Tidak boleh ditanwin. Dan itu sudah pernah kita pelajari di akhir semester 2.
Ahmadu talibun. Sedangkan dzu kita pelajari di semester ini. Dzu itu selalu sebagai mudhaf. Ya kan Ibu ya? Sedangkan kata setelah dzu itu selalu sebagai mudhafun ilaih, maka pasti majrur. Makanya kita baca dzu khuluqin wa ilmin. Gitu Ibu ya. Insya Allah nggak bingung Ibu ya. Ahlan wa sahlan. Bu Yanti. Ya, Terima Alfon kasih. Ustadz, terlambat. Saya lagi ujian tadi, maaf ya Ustadz ya. Nah, ya memang hidup adalah ujian Om. Jadi harap sabar. Apa? Ustaz. Ini hulukin apa ya Ustaz? Pak. Khuluk itu Menciptakan. Makhluk ya? akhlak. Ya. Akhlak. Oh, Ya. zuhulukin. Memiliki halak dan ilmu. Maksudnya memiliki Ahmad, akhlak yang baik Ahmad, dan berilmu. murid yang memiliki akhlak yang baik, Ustaz. Berakhlak dan berilmu. Kita istilah kita gitu ya. Berakhlak dan berilmu. Zuhulukin wa ilmin. Ya. Ya, mungkin memang du itu mirip seperti imbuhan ber kalau dalam bahasa kita mungkin. Ya kan Ibu ya? Berakhlak dan berilmu ya Ustadz. Nah, sahih. Kalau misalkan du malin berarti beruang kan gitu. Oh, Hmm. Zumali. Amin. Baitul Kabir. Subhanallah jami'an. Soal akhir. Aduh, ini Intinya untuk contoh saya soal yang screenshot coba. intinya contoh soal yang pertama ini mewakili pembahasan do di semester ini. Do itu selalu sebagai mudhaf dan maka kata setelahnya sebagai mudhafun ilaih selalu majrur. Alhamdulillah benar. ثم رقم اثنان نقرأ رقم اثنان تفضل منور حياتي. Ini sebenarnya saya nebak aja Ustaz, tapi alasannya nggak tahu nih Ustaz. Yang golin itu hadzal baitul kabiru golin. Benar, tapi Ah, nggak tahu sahih. alasan golin kenapa ya Ustaz. Berarti iseng-iseng berhadiah. Ini apa ya? Kok jadi golin? Ini nggak tahu tapi jawabnya benar ini. Benar ya. هذا البيت الكبير غال. هذا البيت الكبير غال. Naam, di sini mungkin mewakili beberapa pembahasan sebenarnya. Di sana ada hadza al-baitu. Al-baitu ini badal sekaligus man'ut. Badal. Al-kabiru ini na'tunnya. Ini na'at man'ut yang dibuat. Harus sama berarti. Kalau al-baitu berarti setelahnya al-kabiru sama-sama marfu'. Namun yang paling pokok di nomor dua ini yang menjadi atau mewakili pembahasan di semester ini adalah kata ghalin. Kata ghalin ini kemarin kita pelajari di semester ini sebagai contoh dari isem manqus. Isem manqus. Isem manqus itu di Oh ya mankus, berapa ya? nakis lagi mankus. Kalau beda kan Ibu sekalian. Kalau kalau kita membahas fi'lun, maka di sana ada fi'lun naqis. Fi'lun naqis itu fi'lun yang diakhiri huruf illah. Kalau yang kita bahas adalah isem, maka isem manqus adanya istilahnya. Isem manqus itu adalah isem yang diakhiri ya, diakhiri huruf ya. Nah, ya asli ya, ya asli bukan ya tambahan. Isem yang diakhiri huruf ya dan sebelumnya kasroh. Isem yang diakhiri huruf ya dan sebelumnya kasroh. Lalu bagaimana kaedahnya dulu yang kita pelajari? Oh, ini contohnya golin. Golin ini sebenarnya ada ya setelahnya, setelah lam, Ibu sekalian. Kalau kita tambah al, maka akan kelihatan. Al-ghali. Jadi Ibu ya, al-ghali. Jayid.
Kaidahnya bagaimana mas sekalian? Huruf ya pada kata ism, pada ism manqus ini, huruf ya pada ism manqus ini boleh dihapus. Namun saat dihapus harus digantikan dengan kasrotain. Makanya jadi ghalin. Ghalin ini kasroh. Kasrotain pada huruf lam itu bukan tanda i'rab, bukan tanda jar, bukan alamatul jar. Tapi kasrotain di situ Pengganti yang sebagai dihapus. pengganti Pengganti dari ya ya yang yang dihapus. dihapus. Jadi aywadun anil ya'il mahdhufah, pengganti dari ya yang dihapus. Gitu Ibu ya. Wadih Mahad. Oh, di Masih ingat Ustaz. Ibu ya, insyaallah ya. Ada catatannya, saya catat Ustaz. Naam. Namun umat sekalian, insya Allah kalau catatannya ketemu berarti juga ingat juga. Jadi Alhamdulillah. begitu catatan ketemu itu biasanya langsung ingat. Iya, Ustaz. Ah, jadi umat sekalian dulu juga kita pernah menyebutkan kalau tidak salah. Kalau tidak salah berarti benar. Dulu kita sempat menyebutkan bahwasanya di sana tidak selamanya ya ini boleh dihapus. Ada pengecualian-pengecualian ya pada isim manqus ini tidak boleh Tidak boleh. dihapus. Kapan saja huruf ya-nya tidak boleh dihapus. Jika Kapan saja mas semaskus sekalian? diawali oleh al. Jika diawali al tadi, jadi al-ghali, ya-nya harus ditulis. Karena kalau awalnya al, akhirannya nggak boleh tanwin. Maka ya-nya harus muncul Nah, jadinya al-ghali. Kapan lagi mas sekalian? jika muannas, Jika bentuknya muannas, sahih, jadi ghaliyatun. Disambung dengan tak marbutah, maka ya-nya harus muncul. Ghaliyatun. Gitu ya, Bu ya. Ghaliyah. nah, Kapan lagi nggak boleh dihapus ya-nya? saat mansub, Saat mansub. Naam, saat mansub jadinya ghaliyan atau al-ghaliyah. Ya-nya tidak boleh dihapus sama sekali. Ghaliyan atau al-ghaliyah. Itu saat mansub. Kapan lagi ya-nya tidak boleh dihapus? jika menjadi mudof, karena mudof nggak boleh, tidak boleh tanwin. Sahih. Jadinya misalkan dulu Qadi Makkata. Saya contohkan dulu kalau nggak salah juga. Qadi Makkata. Jadi nggak boleh dibaca Qadin demikian. Tapi Qadi Makkata. Kapan lagi ya-nya tidak boleh dihapus? Nah, kemarin nyatetnya cuma sampai 5 Ustaz. Cuma sampai 4. Oh, Satunya belum kecatat. satu lagi mungkin ditambahkan kalau bentuknya musanna. Kalau bentuknya musanna. Maka musanna itu kan ditambahkan alif dan nun kan Ibu ya. Misalkan ghalin jadi ghaliyani. Qadin jadi qadiyani. Muhamin muhamiyani. Janin janiyani. Jadi kalau bentuknya musanna, ya-nya tidak boleh dihapus. Allah. Gitu Ibu ya. Insya Allah masih ingat Ibu ya. Dan perlu ditegaskan lagi mas sekalian, kalau misalkan iya-nya dihapus harus digantikan dengan kasrotain. Tanwin. Kasrotain di sini bukan tanda i'rab. Kasrotain itu bukan tanda i'rab, tapi pengganti dari ya yang dihapus. Tanda i'rabnya di mana? Tanda i'rabnya muqaddarah 'alal ya'il mahdhufah. Tanda i'rabnya muqaddarah tidak nampak pada ya yang dihapus. Jadi kalau misalkan dihapus ya jadi ghalin. Kalau kalau misalkan apa? Kalau dalam kondisi marfu atau majrur ya tetap bunyinya ghalin. Tanda misalkan tanda rafa'nya alamatu raf'ihi dhammah muqaddarah. Alamatu jarrihi kasrah muqaddarah. Gitu Ibu ya. Tapi kan kita belum sampai pembahasan i'rab. Kita sekilas saja itu dari apa namanya? Min babil faidah. Sebagai faidah saja. Nanti insya Allah akan kita bahas pada saat. Barakallahu
Hal min soal wahad, ada pertanyaan terkait dengan kaidah yang ada di soal nomor 2 ini. Dan sekaligus murajaah. Hal min soal wahad? Ustadz boleh nanya Ustadz. Kalau Nah, misalnya yang al-baitu al-kabiru itu kan naat man'ut, berarti boleh nggak misalnya al-baital kabiro gitu Ustadz? ya tergantung sebelumnya. Kata sebelumnya Ya, apa? ya Kalau di misalnya sini, kalau di hal sini ya kabir. nggak boleh. Kalau di sini ya nggak Oh, boleh. Karena di oh sini ya. kan hadza mubtada. Kemudian al-baitu berarti badal ya kan Ibu ya? Nah, Setelah isim isyarah kemudian diawali al, berarti badal. Badal itu mengikuti. Hadza itu mubtada. Mubtada itu selalu dalam keadaan rafa. Berarti badalnya harus marfu'. Al-baitu. hmm, Kemudian oh ya na'tunnya Ustadz. mengikuti lagi. Al-kabiru. Ghalin itu sebenarnya juga marfu' juga. Tapi tanda rafa'nya muqaddarah. Itu ghalin itu sebagai khobar nih. Khobar dari mubtada. Baik. Tapi kalau misalkan konteksnya yang lain misalkan ro'aitu, ro'a itu fi'lun, taknya fa'il, berarti al-baita. Boleh seperti itu, al-baita sebagai maf'ulun bihi, mansub. Ro'aitul baita al-kabiro. Boleh seperti itu kalau konteksnya yang lain. Hmm. Atau misalkan majrur juga boleh, eh, misalkan dakhaltu apa? Enggak, kalau dakhala boleh langsung. Eh, Marortu bi al-baiti al-kabiri. Marortu bi, ada huruf jar bi di situ. Marortu, saya berjalan melewati. Bil baiti al-kabiri. Bi, harful jar, maka setelahnya isim majhur. Bil baiti. Kemudian al-kabiri, na'atunya juga ikut masuk. Maka tergantung eh, faktor sebelumnya. Gitu ya, Bu ya. Tapi kalau naat man'ut memang harus selalu sama. Tapi kalau bagaimana kondisinya, apakah marfu, mansub atau majrur, maka tergantung faktornya. Soal akhir, Mas. Ada lagi pertanyaan? لا يوجد. يبدو أنه لا يوجد. إن كان لا يوجد نستمر رقم 3. تفضلي اقرأي بو يانتي. Innali salasa akhawatin. جيد. إن لي 3 أخوات. الجواب الصحيح. Jawabannya betul. Inna li 3 akhawatin. Sebenarnya di sini pokok bahasanya apa? Maksudnya ini Ismu inna. sebagai contoh. Ini sebagai contoh pembahasan apa? Ini, naam Ismu sahih. inna. Ini sebagai contoh dari pembahasan ismu inna al-muakhor. Ismu inna yang diakhirkan. Kita Hmm. mempelajari di bab-bab awal itu ada inna. Inna itu menasobkan isamnya dan Yang merofakkan sebuah khobarnya. Ya kan Ibu ya? soal khabar. Ah, Naam. sahih. Yansibul isma wa yarfa'u al-khobar. Khabar. Menasobkan isamnya dan merofakkan khobarnya. Namun ternyata urutan dari isem dan khobaru inna itu bisa dibalik. Maksudnya khobarnya diawalkan dan isemnya diakhirkan. Tapi orang sekalian, meskipun ismu inna itu diakhirkan, maka tetap pengaruhnya kan inna tadi menasobkan isemnya. Meskipun isemnya itu diakhirkan, maka tetap mansub. Seperti di sini. Inna li salasa akhawatin. Salasa ini sebagai ismu inna muqaddam. Apa? Ismu inna muakhir. Ismu inna yang diakhirkan. Mansub. Wa alamatun nasbihi fathah. Akhawatin dan tadi salasa itu sebagai mudhaf juga dan akhawatin mudhafun ilaih. Lalu khabaru innanya mana? Khabaru innanya muqaddam yaitu jar majrur. Li. Li itu jar majrur. Syibhul jumlah fi mahalli raf'in khabaru inna. Bingung tidak mas sekalian? Mungkin kalau bingung
Kita sedikit murojaah pembahasan inna terlebih dahulu, mas sekalian. Wahad, inna itu tadi pengaruhnya adalah yansibul isma wa yarfa'ul khabar, menasabkan ismnya dan dan merofakkan khabarnya. Baik, mas sekalian, maksudnya ism dan khabar di situ sebenarnya pada asalnya inna itu diterapkan pada jumlah ismiyah. Pada awalnya inna itu diterapkan pada jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah itu terdiri dari mubtada dan khobar. Gitu kan Ibu ya? Misalkan al-kitabu jadidun. Al-kitabu itu mubtada. Sedangkan jadidun khobar. Ya, saya. Kalau rangkaiannya jumlah ismiyah seperti itu, baru kita bisa tambahkan inna. Jadinya bagaimana? Innal kitaba jadidun. Itu kan Ibu ya? Wadah mahal. Jayid. Jadi inna itu menasabkan ismnya dan merofakkan khobarnya. Kita perlu juga memahami bahwasanya umat sekalian, tadi kan ismu inna itu berawal dari mubtada. Mubtada itu harus berupa ism. Nggak mungkin mubtada itu berupa fi'lun atau harf. Gitu ya Bu ya? Tidak mungkin mubtada berupa fi'lun atau harf. Pasti mubtada itu ism. Wadah mahal. Sedangkan khobar mubtada itu ada tiga kemungkinan. Khobar mubtada itu ada tiga kemungkinan. Bisa berupa ism mufrad, maksudnya satu kata ism saja. Seperti contoh barusan, al-kitabu jadidun. Jadidun itu cuma satu kata. Ism. Ya atau ya? Ya. Namun bisa juga berupa jumlah. Berupa jumlah, baik jumlah ismiyah maupun fi'liyah. Misalkan, Khalidun yadhabu ilal masjidi. Khalidun mubtada. Kemudian jumlah fi'liyah setelahnya, yadhabu ilal masjid. Itu sebagai khobar. Khobar dari mubtada Khalid. Namun bisa juga kemungkinan yang ketiga. Khobar itu bisa berupa syibhul jumlah. Syibhul jumlah baik jar majrur maupun dzarf. Zaman maupun dzarful makan. Khobar itu bisa berupa dzarf atau jar majrur. Contoh misalkan Khalidun fil masjidi. Khalid di sini mubtada. Fil masjidi itu jar dan majrur. Fi mahalli raf'in khabarul mubtada. Dalam keadaan rafa sebagai khobar dari mubtada. Gitu ya Bu ya. Jadi khobar itu bisa tiga kemungkinan itu tadi. Kalau dibalik boleh dibalik juga, antara mubtada dan khobar itu boleh dibalik urutannya. Jadi khobarnya dulu, baru mubtada'nya. Kalau mubtada'nya berupa syibhul jumlah, kalau khobarnya berupa syibhul jumlah, kalau khobarnya berupa syibhul jumlah. Kita contohkan tadi, Khalidun fil masjidi. Boleh dibalik urutannya jadi fil masjidi Khalidun. Gitu ya Bu ya? Fil masjidi Khalidun. Boleh dibalik seperti itu urutannya. Dan pemahaman sekalian, meskipun dibalik urutannya, kedudukannya tetap fil masjidi tetap khobar, yaitu khobar muqaddam, khobar yang diawalkan. Sedangkan Khalid Khalid itu tetap sebagai mubtada, yaitu mubtada muakhir, mubtada yang diakhirkan. Intinya umat sekalian, kalau misalkan kita temukan di awal susunan kalimat, kemudian tiba-tiba ada syibhul jumlah seperti jar majrur, seperti itu, maka tidak mungkin jar majrur itu sebagai mubtada. Ya atau ya? Jar majrur itu tidak mungkin sebagai mubtada. Kan tadi mubtada itu harus berupa ism. Ya atau ya? Nggak mungkin misalnya fil masjidi Khalidun. Nggak mungkin fi itu sebagai mubtada karena fi itu harful jar. Rangkaian jar majrur itu hanya mungkin sebagai khobar saja. Berarti kalau di suatu jumlah diawali jar majrur, kemungkinan besar jar majrur itu adalah khobar muqaddam, khobar yang diawalkan. Begitu Ibu ya? Bingung tidak? Nah, di sini juga konteksnya pada inna juga berlaku juga. Karena
ismu inna dan khobaru inna itu asalnya dari mubtada dan khobar. Dan mubtada dan khobar boleh dibalik, maka ismu inna dan khobaru inna juga boleh dibalik urutannya. Di sini inna li. Setelah inna kemudian langsung li. Li itu dua kata, jar majrur. Li itu harful jar, kemudian ya-nya adalah ya mutakallim. Ya atau ya? Domir. Ya. Mm-mm. Maka jar majrur ini tidak mungkin sebagai ismu inna. Pasti dia adalah khobaru inna yang diawalkan. Khobaru inna muqaddam. Sedangkan ismu innanya adalah kata setelahnya, yaitu salasa. Makanya tetap harus mansub ismu innanya meskipun diakhirkan. Tidak kita baca salasu, tapi salasa. Mudah-mudahan tidak bingung Ibu sekalian. Wafaqanallah jami'an. Jadi kalau urutan aslinya salasu akhawatin li, gitu kan Mas? Kalau diurutkan sesuai urutan normal, salasu akhawatin li, itu mubtada dan khabar. Kemudian inna salasa akhawatin li, itu masih urutan normalnya, ismu inna dan khabaru inna. Kemudian dibalik, li-nya diawalkan jadi Bang. inna li salasa akhawatin. Harokatnya tetap meskipun dibalik urutan. Wafaqanallah jami'an. Bingung tidak Mas kalian? Hal min soal, ada pertanyaan? Halo? Udah Ustaz. Mudah-mudahan tidak bingung Mas kalian. Intinya ismu inna meskipun diakhirkan tetap harus mansub. Gitu ya, Bu ya? Ismu inna walaupun diakhirkan harus mansub. Ya. Tetap harus mansub. Kan ismu inna mansub. Kamu mau dimanapun tempatnya tetap mansub. Gitu ya, Bu ya? Ya. Wafaqanallah jami'an. Berikutnya, rakam arba'ah. Mahat, tafadhal Ibu Ida. La'allal ihtibaro sahlun. Jayid. La'alla al-ikhtibara sahlun. Al-jawab sahih. Jawabannya betul, Mahat. Ini adalah Ismu la'ala. contoh dari contoh dari la'alla. La'alla itu seperti inna, yaitu yansibul Yansibul isma isma wa wa yarfa'ul khabar. yarfa'ul khabar. Itu pengaruh i'rabnya persis. Nah, pengaruh i'rabnya persis seperti inna. Tapi maknanya berbeda ya kan Bu ya? Nah, Ya, pengaruh i'rabnya sewajar. persis seperti inna, jadinya di sana la'alla al-ikhtibara mansub. Al-ikhtibara sebagai ismu la'alla. Kemudian sahlun sebagai khabaru la'alla marfu'. Ya, marfu. Insya Allah tidak sulit kan Ibu ya? La'alla sama seperti ini. Tapi kalau dari segi makna sebenarnya kita belum membahas secara detail makna la'alla. La'alla itu ada dua kemungkinan makna. Bisa atau roji, bisa Semoga. isyal. Bisa artinya mengharapkan, bisa Hmm. artinya khawatir. Kalau la'alla al-ikhtibara sahlun, insya Allah ini harapan Ibu ya. Atau khawatir, harapan. Kalau harapan berarti artinya eh, saya berharap ujiannya mudah. Mudah. Tapi kalau khawatir, saya khawatir ujiannya akan mudah. Mungkin ibu-ibu yang Gak kedua. mungkin. Berarti begitu. Jadi harapannya lebih menantang gitu. Nggak mau terlalu mudah. Subhanallah. Hal min soal, ada pertanyaan? لا يوجد. إن كان لا يوجد فنستمر إلى رقم بعده. nomor berikutnya. تفضل Ibu Nur Hayati. Halo, Nur Hayati. Nur Hayati masih ada di tempat? Ustaz, تفضل maaf. Nur Hayati. Saya salah تفضل. pencet. Salah pencet mic. Nah, Ustaz. Ustaz, jujur nih نعم. ngikutin jawaban. Jujur ngikutin jawaban Ustaz. Ma asal lugatal arabiyyata Kalau eh, jawabannya Bu Nur Hayati sendiri sebelumnya ada.
Saya Saya Waffaqallahu salah, a'lam. Ustaz. Saya saya salah. jawabannya Ma'as Halu Lugo 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 Lugoto. Ah, Halu jayid. Robiati. Naam. Ini adalah juga salah satu pembahasan di semester ini mas sekalian, yaitu tentang fi'lut ta'ajjub, ungkapan rasa takjub. Oh iya, Jadi Ma. jangan salah, ini bukan ism tafdhil. Ini bukan ism tafdhil, tapi fi'lut ta'ajjub. Bentuknya mirip sekali. Oh, Misalkan mirip. akbaru itu bisa ism tafdhil, akbaru. Tapi juga bisa eh Ada ma. fi'il ta'ajub. Namun umat sekalian, kalau diawali ma, kalau diawali ma, maka itu sudah isyarat, sudah pasti kemungkinan besar ma ini adalah ma at-ta'ajubiyah, sedangkan setelahnya adalah fi'lu ta'ajub. Wazannya af'ala. Kalau fi'lu ta'ajub, kalau fi'lu ta'ajub, maka diakhiri fathah umat sekalian. Ashala, ma ashala, ma ajmala, ma akbara, ma ab'ada. Nah, dan seterusnya. Selalu fi'lu ta'ajjub itu selalu diakhiri fathah karena sebenarnya dia adalah fi'lun madin. Wazannya Fi'lun af'ala. madin mabniun 'ala al-fathi. Gitu ya, Bu ya. Wadih Mahat? Oh iya, Ustaz, karena wazannya af'ala itu ya Ustaz, jadi harusnya ma'ashala. Mm. Jadi memang wazannya af'ala. Bentuknya mirip seperti ism tafdhil. Tapi kalau ism tafdhil itu ism dan akhirannya bisa berubah Tafsir karena pengaruhnya tafsirnya rob. Tapi tafsir kalau yang mana ya, misalkan Ustaz? di sini, bagaimana? Tafsir yang apa ya Ustaz? Yang Ism nafi itu ya tafdhil. Ustaz? Ism Tafdil. tafdhil itu ism yang menunjukkan sifat lebih atau paling. Misalkan Oh, asgharu asgharu iya. tullabi. Ah, ahsanu Terkenal. at-tullabi. Misalkan atau gini. Al dulu ada di kitab al-labanu ahsanu minasyai. Ahsanu di sana. Dari kata Lebih hasan. baik. Hasan. Dari dari Ahsanu. dari kata sifat juga sama-sama dari kata sifat. Kemudian wazannya adalah af'alu. Af'alu itu ism tafdhil, artinya lebih atau Lebih. paling. Itu tergantung rangkaiannya. Tapi kalau fi'lu ta'ajub adalah fi'l. Fi'lun. Memang wazannya mirip, tapi wazannya af'ala bukan af'alu. Itu ya, Bu ya. Ya. Ah, dan selalu akhirannya fathah seperti itu, tidak berubah-ubah. Kalau ism tafdhil akhirannya bisa berubah. Eh, dan saya sampaikan tadi, kalau diawali ma sebelumnya, kemudian ada wazn af'al setelahnya, maka kemungkinan besar itu adalah uslub ta'ajub, ungkapan rasa takjub. Berarti ma-nya adalah ma ta'ajubiyah, kemudian yang wazennya af'al itu af'ala bacanya, dan itu adalah fi'lu ta'ajub. Jadi di sini ma ashala. Kayak gitu Ibu ya. Wadih Ya, Mahat. Ustaz. Berikutnya sama sekalian, kita dulu Nah, juga ini tak aja. bahas Ini setelah ism tafdhil. setelah fi'lu ta'ajjub selalu mansub karena sebagai maf'ul bihi. Setelah fi'lu ta'ajjub maka selalu mansub karena sebagai maf'ul bihi. Jadi bagaimana? Jadi ma ashala al-lughata. Al-lughata disebut mansub karena sebagai maf'ulun bihi. Sedangkan al-arabiyyata ikut mansub juga karena sebagai na'tun. Gitu kan Ibu ya? Oh, kalau takdir mudhof ilahi ya Ustadz ya. Nah, kalau isim tafdil itu rangkaiannya idhofah, setelahnya mudhofun ilaih. Oh, Dulu kan. banyak Ustaz. Itu balik. Belajar lagi Ustaz, banyak banget. Alhamdulillah. Takdir. Masyaallah. Takdir af'alu. Setelahnya idofah ya. Iya. Kalau isim tafdil, na'am. Kalau setelah isim tafdil, mudhofun ilaih. Al-Taf. Tapi kalau di sini, ini fi'lu ta'ajjub.
Maka setelahnya mansub karena sebagai maf'ul bihi. Ahsana. Ahsana. Soal akhir, ada lagi pertanyaan Wahid? Udah, Ustaz. La. Baik, wafaqanallah jami'an. Berikutnya Wahid sekalian, soal mudah ini Ibu sekalian. Tarjim atau tarjimi ila lughat al-Indonesia. Terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Di sini ada juga Masih isim tafdhil saya. Ibu sekalian. Al-labanu ahsanu minasyai. Ahsanu Ini saya ambil dari minasyai. buku. Memang di kitab ada di jumlah ini. Al-labanu Mana? ahsanu minasyai. Ah, Mana yang mana? Nah, Mana ahsanu yang di mana? sini isim tafdhil ya kan Ibu ya? Nah, Ya. Ustaz. Taib. Maknanya jadinya bagaimana Wahad? Susu Bu lebih Yanti? baik dari Lebih susu baik lebih dari baik teh. daripada teh. Hai naam. Better than gitu ya. Lebih baik dari. Better than Ini yang tadi milk, isim better than tafdhil. tea. Kalau ahsanu ini isim tafdhil loh mahasiswa sekalian. Isim tafdhil wazannya af'alu. Dari kata Nah, hasan Ustaz. kemudian dirubah wazannya jadi af'alu. Gitu ya Bu ya. Nah, نستمر رجع حامد من المدرسة لأنه مريض. ما Sekolah معنى هذه karena الجملة Bu Ida؟ Hamid telah kembali dari sekolah karena dia sakit. Sahih nggak masalah, betul juga. Hamid telah kembali atau telah pulang dari sekolah karena dia sakit. Mudah kan Ibu ya? Ini sebenarnya contoh dari li'anna. Li'anna. Li'anna ini menunjukkan alasan. Ini Bariru. ada pembahasan juga. Bariru. Jadi kalau nomor satu ini untuk sebagai memunculkan atau sebagai contoh isim tafdhil. Kalau yang nomor dua tafdhil. ini sebagai contoh dari li'anna. وفقنا الله جميعا. Kemudian رقم ثلاثة Bu Nur Hayati تفضل. سمع بلال الآذان وذهب إلى المسجد. ما معنى؟ Bilal mendengar azan lalu pergi ke masjid. Sahih. Mudah kan ya? Bilal telah Nah, mendengar azan dan pergi atau lalu pergi ke masjid. وفقنا الله جميعا. ثم رقم أربعة ليلى طالبة كسلى. ما معنى Bu Yanti? Laila adalah anak murid yang malas. Laila adalah murid atau Yang siswi malas. yang malas. Itu Ibu ya. Di sini sebenarnya untuk memunculkan kata kasla. Di semester ini kemarin juga kita bahas bentuk mu'annas dari kata sifat yang wazannya fa'lanu. Seperti kaslanu, ghadbanu, jaw'anu, atsyanu. Bentuk mu'annasnya fa'la, kasla. Gitu ya Ibu ya. Nah, Kasla, Ustaz. jaw'a, ghadba, dan seterusnya. رقم خمسة تفضل Ibu Ida. كانت أمي في المطبخ قبل قليل. في itu harusnya bukan fa. Oh, berapa Ustaz? Karena رقم Umi, رقم Khamsah خمسة. ya? ibu, Nah, Berada di ibu dapur. ada di dalam dapur barusan. Baru hmm, saja. Beberapa waktu atau yang lalu. dibalik Om, baru Oh, saja atau ibuku. beberapa saat yang Kurangku lalu. Ustaz. Eh, Saya ibu. Ibu ada di dalam dapur barusan. Kurangku. enggak. Oh, kurang kurang bahasa. Ibu Nih, saya, ibu Boleh, saya lihat ada di pamit dapur tapiaknya. beberapa waktu yang lalu. boleh, boleh. Boleh ibuku Nah, karena baru artinya saja bukan berada di dapur. Bagaimana Om? Keanat, karena mama artinya keanat. kanat ma makna kanat. Kanat itu sebenarnya sebagai isyarat saja. Kanat kemarin kita juga pernah membahas kana kan Ibu ya di semester ini juga. Iya. Iya. Kana, Oh, yang besar ya. kana itu merofakkan isimnya dan menasabkan khabarnya ya atau ya. Merupakan Ismu kana. Ah, kana itu pengaruhnya kebalikan dari inna, Hmm. kebalikan dari inna persis. Jadi kalau inna menasabkan isimnya dan merofakkan khabarnya, sedangkan kana
itu merofakkan isimnya dan menasabkan khobarnya. Jadi khobarnya yang masuk. Hanya saja kalau di sini nggak kelihatan karena khobarnya berupa syibhul jumlah fil madbaghi. Fil madbaghi itu fi mahalli nasbin sebenarnya. Dan kanat itu tidak harus kana atau kanat itu tidak harus diterjemahkan secara harfiah. Ini hanya menunjukkan sesuatu yang telah terjadi gitu kalau bentuknya madhi. Itu ya. Maka tidak harus semuanya diterjemahkan kata per kata. Jadi kanat ini fil Merofakkan madbaghi merofakkan Jadi bisa diterjemahkan ibuku baru saja berada di dapur atau eh, apa tadi Bu Yanti tadi? Ibu saya ada di Ibuku dapur beberapa waktu yang lalu. ibuku berada di dapur beberapa waktu yang lalu atau dibalik misalkan baru saja atau beberapa waktu yang lalu Ibu saya beberapa ada di saat yang dapur. lalu ibuku berada di dapur. Dapur. Ibu kan? Oh, dia mahas. Ustaz. Oh, Ustaz. Ya kan ibu kan? Berikutnya yang terakhir rumah sekalian di sana ada latihan membuat susunan kalimat. Dha'i hadhihi kalimat fi jumlatin mufidah. Ingat jumlah mufidah. Dan saya selalu bilang wahai sekalian, membuat susunan kalimat itu jangan terlalu menyulitkan diri. Maksudnya membayangkan yang susah-susah gitu. Sudah simpel-simpel saja. Yang penting komponen susunan kalimatnya lengkap. Kalau jumlah ismiyah berarti ada mubtada dan khobarnya. Dan kalau jumlah fi'liyah berarti ada fi'lun fa'ilnya. Fa'il. Atau kalau perlu ada maf'ulun bihinya juga nggak masalah. Gitu Ibu ya. Ya, di sini kita menggunakan pertanyaan lakinna. Lakinna itu seperti sanggahan, akan tetapi gitu kan Ibu ya. Maka Nah, lakinna itu tidak mungkin di awal susunan kalimat. Pasti di tengah-tengah jumlah. Pasti di tengah-tengah jumlah. nah, Makanya di sana kita contohkan di sana al-baitu saghirun lakinnahu jamilun. Jadi lakinna itu persis seperti inna menasabkan isamnya dan merofakkan khobarnya. Jadi lakinnahu hu itu fi mahali nasbin. Jamilun itu khobarnya. Atau contoh yang lain, Ahmadu tawilun. Lakinna Muhammadan, ini baru Muhammadan kelihatan mansub. Lakinna Muhammadan qasirun. Atau lakinna Muhammadan atwalu minhu. Yang jelas di sana ismu lakinna itu mansub. Ini juga ada di pembahasan semester ini. Sedangkan yang kedua kita di sana gunakan kata laisa. Laisa juga ada di semester ini pembahasannya. Laisa itu seperti kana tadi, merofakkan isimnya dan menasabkan khobarnya. Dan laisa itu biasanya di awal jumlah. Kita contohkan di sana, laisal masjidu kabiron. Ya, di sana aslinya al masjidu kabirun, mubtada khobar. Ketika ditambah laisa, al masjidu itu jadi ismu laisa marfu, sedangkan kabiron khobaru laisa mansub. Kemudian contoh yang lain, laisal baitu jadidan. Al baitu itu ismu laisa marfu, jadidan khobaru laisa mansub. Insya Allah mudah kan Ibu ya? Yang terakhir, paling terakhir di sana ada kata lima. Lima ini sebenarnya dua kata umat sekalian, yaitu li yang merupakan harful jar dan ma alistifhamiyah. Ma alistifhamiyah yang artinya apa? Dan kita pernah membahas ini bahwasanya ma alistifhamiyah yang artinya apa? Itu kalau diawali harful jar, maka harful jarnya itu disambung penulisannya dengan harful jar apapun. Dan alif dari ma alif istifhamiyah itu boleh dihapus. Ma aslinya ada alifnya. Tapi kalau disambung dengan harful jar, jadi alifnya boleh dihapus. Jadi lima, bima, fima, alama. Seperti di awal surat An-Naba dari amma. Itu kan an dan ma aslinya demikian. Tapi disambung jadi amma. Begitu ya Bu ya. Mau yang mahat? Ini pertanyaan. Lima, ini menanyakan sebab. Contohnya di sana, lima roja'ata, kenapa kamu pulang? Lima kharajta, kenapa engkau keluar? Lima katabta hadad darsa, kenapa engkau menulis pelajaran ini? Faqallah aja. Kurang lebih seperti itu, Mas.
Ustaz, Saya minta saya maaf. kalau kayak Nah, begini boleh nggak, Ustaz? Lima tulabu boleh. roja'a minal madrasati. Atau dibalik, 5 raja'at tullabu hakada. Gitu ya. Oh, gitu. Kalau pakainya roja'a, tapi kalau diawalkan at-tullabunya dulu, maka roja'u pakai wawul jama'ah. 5 Oh, at-tullabu roja'u hakada. Tapi kalau roja'a fi'lunnya tulabu. dulu maka langsung 5 raja'at tullabu minal madrasah. Gitu ya. Oh ya, saya salah berarti nih. Lima. Lima tuh tulabu roja'u gitu. Nah, soal akhir Mahat. Ada lagi pertanyaan? Saya minta maaf mas sekalian. Di tempat saya sudah ada. Terdengarkan ibu ya? Ya, Ustaz. Hal min soal Mahat. Ada pertanyaan lagi? Mungkin mumpung kita masih di sini. La hijat Ustaz. Jadi insya Allah untuk evaluasinya kapan uas sekalian? Besok atau besok? Atau ibu-ibu sekalian mau persiapan dulu sendiri besok gitu? Mau belajar dulu sendiri besok? Depan Ya, Ustaz. Ustaz. Minggu depan. Ya Ustaz, nggak apa besok, nggak apa-apa Ustaz, terserah Ustaz. Coba Iya. Ustaz. Deg-degannya tambah lama Terserah. ntar kalau nanggung minggu depan. Ya nggak apa-apa Ustaz, Bagaimana? di besok. Ah, Besok ya? Ya lah bahasa Besok Ustaz, siap Ahad insya nggak Allah. apa-apa, Ahad besok Ustaz. Bismillah. nggak bahasa, Ya, nggak besok. bahasa. Bu Nur Hayati insya Allah tidak masalah. Bu Nur Hayati besok bisa hadirah. Bu Nur Hayati. Bu Ida maksud saya. Bu Ida tidak dalam perjalanan besok. Enggak, Ustaz. Insya Di Allah bisa. rumah. Siap insya Insya Allah. Allah bisa. Bu Nur Kasih soal Hayati lagi, juga insya Ustaz. Allah. Biar belajar lagi. Iya Ustaz, Bagaimana? kasih soal biar belajar. Kasih soal lagi biar belajar. Biar Soal lagi. ngerjain. Ya. Iya. Boleh. Ustaz, kasih soal lagi, Kasih kasih soal lagi, itibar lagi Ustaz. kasih soal lagi Di-share Ustaz. dulu, di-share dulu Ustaz, nanti Ustaz, biar kita belajar. boleh boleh ke atasin lagi nggak Ustaz yang tadi yang artinya? Bagaimana? Minta Yang terjemahan tadi oh, Ustaz. minta ke atas sedikit Ustaz. Oke. Bagian yang Layarnya, apa? layarnya Ustaz. Ya tadi bagian habis sebelum za Ustaz sebelum za. Udah Ustaz, stop. Yang Wow, wah, ya. Ya Ustaz, makasih, makasih. mau Boleh soal Ustaz. latihan lagi Om. Tapi tetap Iya, Nah, iya, Ustaz. kalau Ustaz. kalau misalkan ada soal latihan lagi, tetap ujiannya besok gitu Om. Iya, Iya. Iya Ustaz. iya Ustaz. Ya, Ah, Bisa tetap belajar tapi lagi, buat Ustaz. latihan, buat ngerjain. Iya. Insya Nanti Allah kan nanti saya kirimkan satu soal latihan lagi. Dan untuk soal ujiannya insya Allah saya kirimkan besok gitu Ibu ya. Iya. nah Ustaz. Soalnya jangan Oh. Nah, soalnya jangan sulit, Ustaz. semangat, semangat, Mudah semangat. nih Om. Mudah insya Allah mudah. Ibu kan pintar-pintar. Baik. Soal akhir ada lagi pertanyaan Om Has sebelum kita tutup? La hijat Ya. Ustaz. Kurang baca Nah, nih, Yusuf, kurang baca Ustaz. Kurang nah, belajar lagi Ustaz Kurang ini. belajar, kurang jadi belajar. kan Ya. dengan kita bahas seperti ini kan kita jadi murojaah kan, Weh. Ini banyak Nah, sekali Iya. Ustaz. Maaf setiap Ustaz, Betul, nomor betul maaf. itu Ustaz. mewakili satu pembahasan di Iya, semester Ustaz. ini. Kadang karena saking banyaknya sampai lupa Ustaz kalau lagi belajar enjoy aja. Kalau lagi Kalau belajar belajar ngerti, Bu. Kalau lagi belajar ngerti, Bu. Tapi ketika ada soal, ini apa ya? Lupa Mata semua. aja. Setelah disebutin, faktor oh U iya ya betul Ustaz, ya ya. faktor U ya. Iya. Wazannya tahu, Bu. Tapi ketika praktek, oh iya ya wazannya ini ya. Faktor U. Faktor U. Wafakanallah jami'an. Maaf Saya Ustaz. minta maaf mas sekalian mungkin kita cukupkan dulu karena Nah, di Maaf. tempat Ustaz. sudah waktunya malam. Ustaz. Saya minta maaf. Eh, Semoga apa yang kita bahas dan pelajari hari ini bermanfaat dan barokah. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya untuk bisa mengamalkan setiap ilmu yang kita pelajari. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, kesabaran, keistiqomahan, serta keikhlasan dalam proses belajar kita. Amin. Nasallallahu
نرجو الله أن ينفعنا وأن يباركنا فيما تعلمنا، ونرجو الله أن يتقبل منا أعمالنا، وأن يغفر لنا ذنوبنا، وأن يوفقنا في جميع أعمالنا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakumullah Jazakumullah khairan khairan katsiran, katsiran. Ustaz. جزاك الله خيرا. Ustaz.